online gitu. Sudah di-share? Bisa Mbak Fitri? Sekarang Lab Feby, Win, siapa ini? Lab Feby, ini yang bisa nge-share nih, karena hostnya. Oke, gimana teman-teman? Sambil menunggu ya share materinya ya. Oke, coba dari sini. Oke, sudah bisa belum dari panitia? Belum bisa, Bapak. Maaf. Oke, 3, 1, 2. Atau ada teman lain yang bisa membantu mungkin? Tadi sudah bisa, tapi oke, baik teman-teman. Oke, kita coba tanpa slide yang apa ya. Nanti kita sharing aja gitu ya terkait materi yang saya sampaikan. Baik, teman-teman sambil menunggu, mudah-mudahan nanti segera bisa materinya tersampaikan, share materinya bisa dilihat di layar kaca sehingga bisa lebih jelas lagi gitu. Oke, baik teman-teman, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini adalah good performance for banking. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini gitu ya. Pertama nanti ya ada 3 hal. Yang pertama nanti akan saya update dulu terkait dengan perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang kedua, tantangan apa aja sih yang akan kita temui gitu ya ketika nanti menjadi bagian dari sumber daya manusia atau SDM di lembaga keuangan syariah jika teman-teman nanti bergabung ataupun aktif di lembaga keuangan syariah. Ketiga, bagaimana sih seharusnya good performance for syariah bankers gitu ya. Bagaimana sih sebaiknya seorang banker syariah itu performanya seperti apa? Nah, 3 hal itu yang akan saya sharing dengan teman-teman semua. Dan perlu diingat teman-teman, ini mungkin tidak ada di materi perkuliahan karena ini murni dari pengalaman saya selama 13 tahun berkecimpung di dunia perbankan syariah. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya sharingkan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai dengan Bank Syariah Indonesia. Siapa sih Bank Syariah Indonesia? Ada yang sudah tahu Bank Syariah Indonesia itu apa, di mana, dan berangkat dari bank mana aja? Oke, jadi teman-teman semuanya, Bank Syariah Indonesia itu adalah hasil merger gitu ya, hasil penggabungan bank-bank syariah milik BUMN di Indonesia. Ada apa aja teman-teman? Ada yang bisa menyebutin? Mbak Adel tahu? Mbak Fitri tahu? Mbak Aisyah tahu? Nah, BSI itu berangkat dari Bank BRI Syariah, kemudian ada BNI Syariah, dan juga ada Bank Syariah Mandiri. Ketiga bank ini, BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah itu digabung, dimergerkan melalui Kementerian BUMN oleh Bapak Erick Thohir menjadi Bank Syariah Indonesia. Harapannya dengan hadirnya satu bank syariah nasional, ya, anak perusahaan BUMN ini mudah-mudahan bisa menjadi lokomotif penggerak perekonomian syariah di Indonesia. Kalau dulu mungkinnya BRI Syariah, BNI Syariah, BSM saling bersaing gitu ya. Sekarang enggak, sekarang mereka digabungkan untuk mengembangkan ekosistem syariah di Indonesia. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah gitu ya, kami memiliki cita-cita menjadi 5 besar perbankan syariah, perbankan di Indonesia. Dan alhamdulillah berkat nasabah, juga berkat semua pihak stakeholder yang berperan,
saat ini kita menduduki posisi 5 besar, masuk dalam top 10 perbankan terbaik di Indonesia, gitu ya, bersanding dengan konvensional yang sudah ada sebelumnya. Ada BCA, ada Bank Mandiri, ada UAB, ada BNI, semuanya, gitu ya. Kami saat ini dan hanya satu-satunya perbankan syariah di Indonesia yang memasuki menjadi top 10 atau 10 besar perbankan di Indonesia. Kita nomor 5, teman-teman. Yang ini salah satu juga dukungan teman-teman semuanya di FEBI, gitu ya, di UIN Raden Mas Said Surakarta. Teman-teman sudah pada buka rekening di BSI belum nih? Jangan-jangan belum nih. Jangan-jangan bukanya malah di bank konven nih. Enggak dong. Ya, saya sarankan teman-teman, yuk, kalau bukan kita, ya umat Islam, gitu ya, siapa yang akan mengembangkan berbesar kapasitas perbankan syariah kalau bukan kita. Jadi teman-teman saya harapkan, yuk nanti kalau mau buka rekening perbankan, ya bank syariah kan gitu. Oke, belum bisa ya ininya ya, di-share ya. Oke, baik, nggak apa-apa deh. Teman-teman semua ini ada beberapa tantangan nih, ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi ketika nanti kita menjadi bagian dari lokomotif perbankan syariah. Ya, apa aja tantangannya, Mas Andri? Ada tantangan yang pertama adalah tantangan produk. Nah, kami di perbankan syariah ini ditantang oleh masyarakat untuk menciptakan produk yang inovatif. Ya, ya. Aku mau pergi. Udah mau. Bismillah. Oke, host mau dibantu. Kemudian yang kedua tantangan adalah jaringan. Jaringan itu cabang-cabang. Masyarakat menghendaki Bank Syariah Indonesia ini banyak memiliki cabang di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, berkat merger ini kami juga sudah melebarkan jaringan di seluruh Indonesia. Bahkan teman-teman per bulan ini, ya, tepatnya tanggal 13 Mei, tanggal 13 Mei kemarin, kami sudah buka cabang di Dubai. Wih, keren banget ya. Ini satu-satunya perbankan milik rakyat Indonesia yang membuka cabang di luar negeri. Hanya Bank Syariah Indonesia di Dubai. Sebentar lagi kita akan buka di Tokyo, di New York, dan lain-lain. Nah, ini peluang besar untuk teman-teman semuanya untuk kemudian nanti akan menjadi bagian dari lokomotif perbankan syariah. Teman-teman bisa bergabung nanti di BSI. Kemudian ada juga tantangan berupa tadi produk, jaringan, kemudian IT system. Nah, masyarakat ini menghendaki teman-teman menghendaki apa? Menghendaki IT system bank syariah itu nggak kalah bagus, nggak kalah modernnya dengan bank-bank konvensional yang setelah ada. Dan alhamdulillah kami juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, terutama IT-nya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman membuka rekening di BSI, itu akan mendapatkan mobile banking, yang mobile banking itu keren banget. Mobile banking BSI itu kayak kita udah pegang ATM sendiri aja gitu ya. Di situ bisa transfer, tarik tunai tanpa ATM, tanpa kartu maksudnya. Kemudian bisa dilakukan zakat di mobile banking, ada arah sholatnya, ada pokoknya fitur-fitur Islami juga ada di situ di BSI. Yuk coba buktikan deh. Nanti teman-teman setelah ini buka rekening di BSI, nanti teman-teman akan punya mobile banking yang keren banget. Ini salah satu bagian dari tantangan perbankan syariah terkait dengan IT system, information teknologinya. Yang keempat adalah tantangan permodalan. Nah, harapannya BSI ini memiliki modal yang besar, makanya digabung oleh Kementerian BUMN kan gitu. Sehingga nanti bisa melayani seluruh masyarakat Indonesia tentunya dengan kalau pembiayaan dengan margin yang murah, kalau tabungan dengan bagi hasil yang tinggi, seperti karena modalnya besar. Dan yang kelima, tantangan yang terakhir adalah tantangan SDM. Nah, ini juga akan kita bahas. Ini tantangan perbankan syariah itu salah satunya adalah tantangan sumber daya manusianya. Masyarakat berharap bahwa SDM di perbankan syariah, terutama di BSI ini memiliki kompetensi yang handal, yang profesional gitu ya, dan insya Allah bisa melayani masyarakat dengan baik. Halo teman-teman, masih bersama dengan saya? Masih, Pak. Materinya belum bisa di-share ya? Mohon maaf, belum bisa, Pak.
Masih terkendala pada share screen-nya. Begitu. Tadi sudah bisa tuh, Mbak Adel? Ya, tapi tadi keluar, Pak. Baik. Sebenarnya menarik kalau saya tampilkan share-nya gitu ya, tapi nggak apa-apa deh. Nanti lain waktu kita ini lagi ya. Oke. Tadi sampai tantangan SDM ya. Nah, teman-teman saya akan cerita dulu gitu ya. Banyak sekali gitu ya SDM perbankan syariah itu malah tidak berasal dari lulusan atau alumni perbankan syariah seperti teman-teman mungkin. Nah, ini udah mulai muncul nih. Oke, langsung aja di halaman ke-7 deh. Nggak apa-apa, itu udah cukup. Halaman 7. Bawah lagi. Nah, ini tantangan perbankan syariah itu seperti itu. Ada 5 hal. Oke, saya akan kembali ke cerita tadi ya. Ternyata teman-teman, sumber daya ataupun karyawan di perbankan syariah itu banyak yang dari alumni ataupun lulusan perbankan syariah. Kalau teman-teman kan jelas nih, lulusan syariah tentunya ya, dan bisnis. Kalau di sini masih sedikit yang lulusan yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Termasuk saya gitu ya. Saya ini ini gimana? Tapi itu nyatanya banyak. Seperti bahkan ada teman-teman yang dari fakultas hukum, pertanian, gitu. Nah, ini sebenarnya peluang besar untuk teman-teman semuanya, ya. Peluang besar untuk teman-teman semua yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis Jakarta untuk kemudian nanti berkali dengan ilmu kompeten pastinya kan gitu. Ilmu yang sudah sesuai atau linear dengan perbankan syariah. Yuk, next teman-teman. Nah, ini salah satu tantangan juga ternyata teman-teman semuanya. Masyarakat itu banyak yang belum tahu loh. Tantangan itu juga tantangan itu ya, belum banyak yang tahu terkait dengan apa? Terkait dengan literasi keuangan syariah. Banyak di luar sana gitu ya, yang menyamakan bank syariah itu masih sama dengan bank konvensional. Nah, ini tantangan teman-teman. Masih rendah sekali ya. Indeks atau literasi indeks masih sekitar 8%. Hanya sekitar 8% dari populasi warga Indonesia aja yang paham mengenai perbankan syariah. Lainnya belum memahami. Nah, ini tantangan kita. Next. Nah, ini teman-teman, ini sekilas aja ya. Nanti teman-teman juga bisa sharing kepada teman-teman yang lain yang belum mengetahui tentang perbankan syariah gitu ya. Teman-teman, bisnis model bank syariah itu sebenarnya bisnis modelnya itu hampir sama ataupun memang sama dengan bank konvensional. Jadi kalau bisa digambarkan begini nih, bank syariah sama bank konvensional itu sama dalam hal menjalankan bisnisnya. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat melalui apa? Ada tabungan, ada deposito, ada giro. Di bank konven, di bank syariah ada semuanya. Kemudian bank perbankan ini menampung dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan melalui, kalau bank konvensional melalui kredit, bank syariah melalui pembiayaan. Sama, alurnya sama, bisnis modelnya sama. Yang membedakan apa teman-teman? Yang membedakan adalah akadnya. Akad atau perjanjiannya. Sama ya, ketika misalnya analoginya atau itu orang menikah, maaf ya, kumpul kebo. Nah, tujuannya sama, tetapi halal haramnya beda kan. Di mana yang membedakan? Di akadnya. Satu menggunakan akad, satunya enggak. Nah, satunya menjadi halal, satunya masih haram kan begitu ya. Nah, ini yang membedakan bank konven dengan bank syariah di dalam akad.
baik akad pembiayaan ataupun akad pendanaannya. Oke, next. Nah, teman-teman, ini saya akan menanyakan kira-kira apa yang akan diinginkan setelah lulus kuliah. Oke, next. Apakah teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur, wirausaha, atau seorang finance, ya, ataupun seorang IT teknologi? Next aja, Mbak. Mbak Anis. Apakah seorang consulting, gitu ya, marketing, engineering, insinyur, dan banyak sekali seorang jurnalis atau guru, dosen dan lain-lain. Next aja. Itu banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih ketika nanti lulus kuliah. Teman-teman masih lama sih ya, sebenarnya masih ya kurang lebih 2 tahun lagi. Tetapi sebaiknya memang dipikirkan dari sekarang. Saya nanti setelah lulus mau ngapain? Mau jadi apa? Sekarang ditentukan. Oke, next. Nah, teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa pertimbangan dalam memilih karir pekerjaan. Ya, ini yang bisa jadi mungkin teman-teman patokan ya, kira-kira ketika saya memilih karir pekerjaan itu berdasarkan apa? Oke, next. Ada orang yang memilih karir berdasarkan passion. Passion itu keinginan atau kesukaan. Oh, saya sukanya di dunia perbankan. Oh, ya, saya pengen kerja di perbankan. Saya sukanya mengajar. Mungkin saya akan jadi guru atau dosen dan lain-lain. Ada juga next, ada yang pertimbangan income atau gajinya atau penghasilannya. Oh, saya ingin bekerja di sektor industri ini biar gajinya besar. Kalau saya yang penting cukup deh, misalnya begitu. Ini income, berdasarkan income. Ada juga yang next berdasarkan development atau pengembangan. Saya ingin pokoknya ketika bekerja ada tempat ruang untuk mengembangkan potensi yang saya miliki. Biasanya ini di dunia ekonomi kreatif gitu ya. Silakan, ini juga bagus juga ekonomi kreatif. Ada juga yang dari background-nya, mungkin dari keluarga besarnya ada yang orang TNI, Polri, anak-anaknya juga saya ingin meneruskan seperti karir bapak ibunya. Ada yang dokter, guru di background keluarganya, itu juga nggak ada masalah. Ada juga yang next berdasarkan culture-nya. Mungkin ada yang bilang, pokoknya saya pengen jadi PNS deh, karena begini ya. Itu boleh saja, sah-sah saja kan. Atau mungkin saya juga nggak mau jadi PNS ya, karena begini, nah boleh aja. Atau mungkin yang berdasarkan tren. Saat ini mungkin trennya sedang IT, teknologi. Saya ingin, oke lah, keren banget kalau kerja di misalnya di Grab, di Gojek, tapi bukan ininya ya mungkin gitu ya, di manajemen Gojek, manajemen Bukalapak dan lain-lain, nggak ada masalah, itu tren juga. Atau suitability atau kemampuan gitu ya, mungkin saya mampu atau suka di bisnis online, yang nggak ada masalah kan gitu ya. Atau ada juga yang next challenge, tantangan, orang yang suka tantangan ya, pokoknya saya harus bekerja yang menantang. Apa nih misalnya nih ya, misalnya nih ya menjadi seorang kerja di laut lepas misalnya, tantangan luar biasa misalnya kan gitu ya. Ada juga di sektor industri, silahkan juga. Ada yang terakhir, ada yang pertimbangan sustainability. Sustainability ini adalah keberlangsungan, ya, keberlangsungan pekerjaan. Kira-kira pekerjaan yang akan saya geluti ini nanti berlangsung lama nggak sih? Jangka panjang nggak sih? Kan gitu. Jangan-jangan hanya tren sesaat. Saya buka kedai kopi, ternyata ini hanya tren setahun 2 tahun, tapi nanti nggak tren lagi. Atau saya bekerja di yang instansi yang memang hanya putus kontrak, sehingga nggak sustain. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang nanti teman-teman harus pertimbangkan. Saran saya, teman-teman, ketika nanti teman-teman memilih pekerjaan apapun itu, formal maupun informal, bisnis maupun bekerja di kantoran, pastikan bahwa pekerjaan itu bisa sustain, berkelanjutan. Karena apa? Kita nanti toh akan juga memiliki keluarga yang harus kita nafkahi, sehingga sustainability ini penting gitu ya. Kalaupun toh ternyata teman-teman, oke Pak, saya bekerja nggak sustain nggak apa-apa, tetapi hasil pekerja saya nanti saya akan keluar, ya nggak ada masalah juga. Yang penting adalah sustainability, begitu ya.
Oke, next. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa peluang gitu ya, SDM di lembaga keuangan syariah. Kalau bisa kita lihat ya, ini adalah jumlah perbankan di Indonesia. Ada bank konvensional, ada bank syariah juga. Nah, teman-teman yang nanti misalnya nih ingin berkarir di lembaga keuangan atau syariah milik BPD. Kalau setelah itu mereka banknya sudah ada dan lain-lain, banyak sekali. Nanti bisa teman-teman googling gitu ya, mana aja bank syariah swasta nasional di Indonesia. Dan lebih dari 164 yang saya lihat di bawah itu lembaga keuangan atau BPR syariah di Indonesia, banyak sekali. Belum termasuk BMT dan lain-lain. Ini sangat peluang sangat besar yang akan teman-teman temui nanti setelah lulus gitu ya. Jadi teman-teman insya Allah jauh berkesempatan lebih luas lagi untuk masuk di dunia perbankan atau lembaga keuangan dibandingkan dengan saya misalnya waktu itu ya, karena jurusan saya tidak linear seperti teman-teman. Jurusan saya bukan di jurusan keuangan atau bukan jurusan ekonomi. Teman-teman jauh lebih berkesempatan untuk lembaga karya. Next. Mbak Anis. Nah, di Indonesia ada BPA, ada komunitas BSI, ya, ada juga teman-teman mudah-mudahan bisa masuk di Bank Indonesia ataupun di OJK, itu juga bagian dari regulator di perbankan di Indonesia kan gitu ya. Oke, next Mbak Anis. Next. Bisa? Selanjutnya, halaman selanjutnya Mbak Anis, next aja, next. Di tanda panah biasa ke bawah. Kayu mau bertelepon Mas Sam. Aku rambut rambut enak. Atau di scroll aja ke bawah, nggak apa-apa deh, di scroll ke bawah. Bisa? Di scroll halaman berikutnya. Next aja, ke bawah, next gitu ya. Bisa? Aduh, hilang lagi. Oke, baik. Saya lanjutin ya. Teman-teman masih bersama saya ya? Halo? Udah pada boring belum nih? Masih, Pak. Baik. Oke. Saya akan mengenalkan lebih dekat perbankan syariah ya. Mana aja atau bagian-bagian apa aja yang ada di perbankan syariah itu ya. Mbak Anis sedang berusaha nge-share. Nah, halaman berikutnya Mbak. Halaman berapa nih? 14. Sampai saya oke deh. Baik, saya lanjut aja deh. Teman-teman, perlu diketahui ya, di perbankan syariah itu ada banyak sekali bagian atau divisi atau unit kerja yang ada di perbankan syariah. Tapi minimal ada 3. Ya, ada 3 unit kerja yang ada di perbankan syariah itu.
Yang pertama apa? Yang pertama adalah bagian front office. Ya, front office itu bagian depan, bagian depan yang ngurusin nasabah di depan. Apa aja Pak Andri? Ada CS, customer service, ada juga teller, ada juga security. Itu bagian dari front office di perbankan syariah. Yang kedua, ada namanya back office. Back office ini di belakang layar, istilah gitu ya, di belakang layar. Orang yang bekerja di perbankan saya yang ada di belakang layar. Dia jarang tampil di depan menghadapi nasabah, datang ke jarang. Apa aja Pak Andri? Ada juga kalau di back office itu, nah itu bawahnya Mbak. Bawah lagi. Nah ini nih, oke. Cukup nggak apa-apa deh, gitu aja nggak apa-apa Mbak. Jelas ya teman-teman ya. Oke, gitu aja Mbak Anis, nanti takutnya hilang lagi. Oke, ada back office. Back office itu ada beberapa bagian lagi nih. Ada admin, namanya BO, back office. Kemudian ada legal. Legal itu yang ngurusi soal hukum gitu ya. Kalau terjadi gugatan dan lain-lain itu bagian legal. Ini biasanya sarjana hukum nih. Atau sebenarnya jarang juga di perbankan itu kadang bagian legal bukan dari sarjana hukum, ada juga kan gitu. Stafnya mungkin staf legal dan masing-masing admin, masing-masing legalnya ada stafnya. Mereka juga nggak harus berangkat dari bagian hukum misalnya. Dan ada juga audit. Audit ini yang kemudian mengoreksi, memeriksa keuangan di perbankan syariah. Ini namanya di back office. Yang ketiga teman-teman adalah di bagian bisnis. Ini yang paling banyak nih. Karena apa? Ini yang tulang punggung perbankan itu ya di bisnis ini. Secara yang dia yang mencari dana gitu ya, dan melemparkan pembiayaan. Ada funding itu yang kemudian apa ya, prospek ke nasabah tabungan, giro, deposito itu bagian funding gitu ya. Dan kedua ada namanya lending. Lending itu yang menyalurkan pembiayaan, marketing lah ya. Marketing funding, marketing lending. Ini banyak sekali. Dan teman-teman sangat berpeluang besar berkesempatan untuk kemudian masuk di bagian ini semuanya. Ada front office, back office, dan juga bisnis, gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, next, Mbak Anis. Nah, kemudian apa nih? Apa yang perusahaan akan cari pada diri teman-teman? Ya, ini yang akan kita bahas nih. Good performance for syariah bankers. Yang pertama teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya ya sama di perbankan syariah ya. Nah, yang dicari oleh perbankan syariah, performa apa aja sih yang bagus ya? Ini yang pertama adalah good attitude, gitu ya. Perilaku yang baik nanti akan tercermin dalam ketika wawancara, kan gitu ya. Karena apa? Perbankan syariah ini benar-benar membutuhkan orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, ya. Karena dia membawa nama besar Islam, nama besar perbankan syariah. Pun sebenarnya juga hampir semua lini pekerjaan itu membutuhkan good attitude gitu ya. Nah, apa aja good attitude itu? Yang pertama jujur atau honest. Teman-teman, lembaga keuangan ini sangat membutuhkan orang yang jujur, karena dia akan sangat sangat urgent, sangat penting sekali ya orang yang petugas perbankan itu kan dia tahu betul bagaimana keuangan, bagaimana mengatur uang dan lain-lain. Ketika kita tidak jujur, tidak amanah, maka banyak kemudian terjadi fraud atau pelanggaran. Mungkin teman-teman banyak juga yang melihat di TV, tayang TV dia banyak petugas bank yang fraud akhirnya masuk penjara. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Nah, kenapa? Karena nggak jujur kan gitu. Kemudian kedua adalah integritas. Integritas itu ya menjaga integritas diri kan gitu. Dia tidak fraud, tidak melanggar, ya, tidak mencuri, karena benar-benar lembaga keuangan lembaga yang riskan sekali ya, adanya fraud atau pelanggaran atau pencurian kan gitu ya. Banyak kasus yang kita temui biasanya penipuan di perbankan itu melibatkan orang-orang dalam, petugas perbankan sendiri kan gitu ya. Entah itu membobol ATM dan lain-lain, biasanya ada tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya untuk
SDM di lembaga keuangan syariah itu sangat benar-benar dibutuhkan orang yang berintegritas tinggi, ya, gitu ya. Kemudian friendly ini dia bisa kemudian bergaul, mudah bergaul dengan orang lain, dengan nasabah dan lain-lain. Ini dibutuhkan, kan, gitu. Jangan orang-orang yang introvert, yang pendiam, gitu kan. Nggak cocok kalau seperti itu, karena di perbankan butuh orang-orang yang mudah bergaul dan kemudian bisa diterima oleh halayak, ya. Nah, teman-teman, ada juga yang menarik nih. Ini menjadi catatan kita juga, ya. Teman-teman nanti kalau misalnya mau melamar di perbankan syariah, mulai dari sekarang jaga pertemanan di sosmed atau jaga upload di sosmed, gitu ya. Konten sosmed kita ini juga bagian dari kepribadian kita. Jadi sekarang, dulu kalau saya pernah belajar dengan teman-teman HRD itu kalau ingin mengetahui kepribadian orang atau pelamar atau karyawan, itu salah satunya ya, itu melihat sosmednya. Kalau di sosmed itu dia hanya kontennya ujaran kebencian, mencaci, dan bisa dilihat kepribadian orang itu seperti itu, kan, gitu. Makanya mulai dari sekarang teman-teman sosmednya yuk bersosmed yang bijak, upload konten-konten yang bermanfaat yang merupakan citra diri kita. Ketika nanti teman-teman akan melamar pekerjaan misalnya, terus kemudian dilihat, oh sosmednya bagus nih Mbak Ade, Mbak Fitri ini, oh bagus nih sosmednya, dia mengajak kebaikan dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadikan nilai plus untuk kemudian bisa diterima, kan, gitu. Ternyata karena dia bagus kepribadiannya, kan, gitu ya. Ini salah satu aja ya, makanya mulai dari sekarang yuk bersosmed yang baik, kan, gitu. Kemudian kemampuan komunikasi. Nah, teman-teman semua ini penting ya untuk kita miliki ya, kemampuan berkomunikasi. Mungkin saat ini teman-teman, Pak, saya minder nih Pak, saya orangnya introvert, saya penakut dan lain. Hilangkan seperti itu. Komunikasi harus belajar menjadi seorang komunikator yang baik. Saya lulusan komunikasi diajarkan untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik, berempati dan bersimpati kepada orang lain. Nah, bagi teman-teman yang saat ini merasa kemudian kok saya kurang pede dengan komunikasi, silakan. Saran saya, boleh teman-teman mulai dari sekarang kemudian kursus atau boleh belajar, boleh di sosmed juga belajarnya banyak sekali ya. Bagaimana menjadi seorang komunikator yang handal, berkomunikasi yang baik seperti itu. Karena itu akan digunakan ketika nanti teman-teman memasuki dunia pekerjaan. Oke, gitu ya. Yang kedua selain good attitude adalah good competence. Meliputi apa aja? Meliputi knowledge, ya, pengetahuan, expertise, keahlian, dan juga experience atau pengalaman. Pak Andri, pertanyaan kemudian, bagaimana bisa gitu ya? Saya kan baru lulus kuliah, saya belum banyak memiliki keahlian dan juga pengalaman. Nanti akan saya ajarkan bagaimana ketika teman-teman lulus kuliah sudah banyak memiliki keahlian dan juga pengalaman. Next. Nah, ini teman-teman, kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang banker syariah itu ada dua, yakni hard kompetensi dan juga soft kompetensi. Ya, hard kompetensi ini terkait dengan teknis, hal teknis. Kemampuan teknis teman-teman juga dibutuhkan di sini. Misalnya apa Pak Andri? Misalnya adalah mengoperasikan komputer, ya, jaringan internet dan lain. Itu sangat dibutuhkan di dunia kerja, utamanya di dunia kerja di lembaga keuangan syariah. Ya. Jadi kemampuan berkomputer teman-teman yuk ditingkatkan. Tapi insya Allah semuanya udah bisa jalankan komputer yang baik gitu ya. Nah, yang kedua adalah soft kompetensi teman-teman. Soft kompetensi ini terkait dengan tacit knowledge. Tacit knowledge itu adalah pemahaman gitu ya di diri kita bagaimana menghadapi situasi yang dibutuhkan sesuai dengan saat ini. Misalnya nih, kemampuan kepemimpinan, ya, kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi itu namanya soft competence.
Nah, ini bisa dipelajari teman-teman. Ini penting banget ya. Kalau hard kompetensi, hard teknis, hal-hal teknis insya Allah gampang. Tapi soft kompetensi ini harus dimulai dikembangkan mulai dari sekarang. Saran saya buat teman-teman yang saat ini masih kuliah gitu ya. Saran saya teman-teman ikut organisasi. Apapun organisasi, baik organisasi internal kampus ataupun eksternal. Tapi pilih-pilih ya yang baik ya. Nah, dalam berorganisasi itu melatih kita untuk kemudian berinteraksi dengan orang lain yang beda isi kepalanya, gitu ya. Ada orang yang misalnya kepalanya itu keras kepala, gitu ya. Kita sering menghadapi seperti itu. Ada yang bermacam-macam tipikal karakter orang itu bisa kita temui ketika kita berorganisasi, memecahkan masalah. Dan itu akan bisa dibawa pengalaman itu ke dunia kerja, lembaga keuangan di perbankan juga membutuhkan kemampuan seperti itu. Kepemimpinan. Silakan teman-teman, ada kesempatan menjadi seorang ketua, pimpinan ataupun apa ya lembaga kampus, jalanin aja. Itu akan melatih kepemimpinan kita dan insya Allah nanti di dunia kerja juga sangat dibutuhkan. Gitu ya. Itu saran saya. Oke, next. Pinjaman. Next, Yang pertama adalah pinjaman. Pinjaman ini ada pinjaman luar negeri atau disingkat PLN, dan yang kedua pinjaman dalam negeri atau yang disingkat dengan ada yang bocor, ada pinjaman dalam negeri tentunya ya pinjaman yang diambil dari dalam negeri ya, bisa BUMN, bisa teman-teman host mohon di-unmute. misalnya ataupun dari Pemda juga bisa. Oke, siapa ini ya? Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan kemudian adalah Pak Andri, bagaimana kalau saya baru fresh graduate nanti gitu ya, baru lulus kuliah, bagaimana bisa memiliki kompetensi yang baik? Tidak perlu lama kemudian kita memiliki kemampuan yang baik, kompetensi yang baik. Nih, ini kuncinya di sini teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman ya. Ini bukan teori, tapi ini berdasarkan pengalaman saya selama 13 tahun bekerja di lembaga keuangan syariah gitu ya. Yang pertama teman-teman, cara untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman bagi yang masih kuliah dan lain-lain, yuk mulai dari sekarang perbanyak referensi bacaan ya. Perbanyak referensi bacaan. Boleh teman-teman baca buku terkait dengan lembaga keuangan syariah. Di medsos juga banyak sekali bisa kita pelajari gitu ya. Bagaimana menambah pengetahuan kita terkait dengan perbankan syariah gitu ya. Di YouTube juga banyak sekali, mulai sekarang banyak sekali cara untuk kita mendapatkan pengetahuan perbankan syariah. Ya, kalau dulu zaman saya internet nggak seramai ini, jadi saya harus membaca kan begitu ya. Nah, itu untuk cara saya untuk menambah kompetensi dan meningkatkan pengalaman kan gitu ya. Yang kedua teman-teman, aktif ikuti seminar dan pelatihan ya. Kalau di situ teman-teman mulai dari sekarang nanti Pak saya ingin deh kerja di lembaga keuangan syariah, berarti mulai dari sekarang tuh aktif teman-teman. Kalau ada seminar keuangan syariah ikut, ada pelatihan ikut aja gitu ya. Dulu bahkan teman-teman ketika saya memang waktu kuliah memang berkeinginan untuk kemudian kerja di perbankan syariah. Makanya ketika kuliah, saya sering banget gitu ya, sering sekali ikut pelatihan ataupun seminar-seminar yang diadakan baik di kampus maupun di luar kampus. Informasinya banyak sekali gitu ya. Bahkan saya pernah ikut kemudian pelatihan khusus perbankan syariah selama 1 minggu. Lebih, bahkan 1 bulan. Iya, 1 bulan setiap minggu itu masuk 3 kali ini. Karena apa? Ini keinginan saya secara pribadi itu kemudian meningkatkan kapasitas saya dalam hal pengetahuan lembaga keuangan syariah. Yang pastinya nanti ketika teman-teman ikut seminar dan ikut pelatihan, pasti nanti dapat sertifikat ya kan, sertifikat pelatihan. Nah itu cukup bagus untuk menambah referensi ketika nanti teman-teman melamar pekerjaan di perbankan syariah. Kalau kita hanya baca gitu ya, itu memang nggak ada sertifikat seminarnya, nggak ada sertifikat pelatihannya. Tapi kalau kita ikut acara-acara yang diadakan seminar pelatihan, pasti dapat
pasti dapat apa? Sertifikatnya. Itu bagus untuk kemudian menambah referensi kita. Yang ketiga, teman-teman, kalau teman-teman pas liburan, ya, libur semester yang panjang, sebaiknya jangan disia-siakan kesempatan ini, gunakan untuk magang kerja. Ya, apa tadi? Magang. Nah, kadang kan liburnya berapa lama, Mbak? Kalau pas libur panjang semester itu ya, 2 minggu sampai 1 bulan ya. Itu daripada kita nggak ngapa-ngapain, saran saya magang kerja. Pak Andi dulu magang? Iya, saya magang waktu itu. Magang di lembaga keuangan konven, BMT ataupun koperasi, nggak ada masalah. Itu misalnya, saya jadi ngerti, oh ternyata lembaga keuangan syariah dengan konvensional itu beda ya. Saya magang di konvensional, oh ada sistem bunga seperti ini ya. Nggak apa-apa, ini hanya untuk cara saya mengetahui perbedaan bank konven dan bank syariah. Kalau menembus perbankan syariah susah, yang gede, teman-teman bisa magang di lembaga keuangan yang kecil lah ya, startup misalnya BMT, koperasi, atau lembaga keuangan syariah lainnya gitu. Silakan teman-teman manfaatkan. 2 minggu, 1 bulan cukup menambah pengetahuan. Dan itu nanti menambah ketika teman melamar pekerjaan, pengalaman magang di lembaga keuangan ini selama 1 bulan. Keren banget pokoknya. Kemudian yang keempat adalah freelance. Sama seperti halnya magang gitu ya. Kalau ada kesempatan gunakan untuk freelance di perbankan ataupun di lembaga keuangan. Banyak sekali yang menyediakan fasilitas freelance ini. Dulu saya freelance di Bank Muamalat menjadi waktu kuliah itu. Waktu kuliah saya freelance untuk itu nyari tabungan gitu ya. Jadi teman-teman saya prospek ya. Ayo buka tabungan yuk. Saya sekarang freelance di Bank Muamalat waktu itu ya. BSM belum karena waktu itu Bank Muamalat gitu ya. Terus kemudian ya itu hanya saya jalani untuk apa, menambah kemampuan saya kan gitu. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat ketika nanti saya wawancara kerja, saya dengan PD-nya saya pernah melakukan hal ini dan sudah saya alami semuanya. Sehingga itu bisa menjadi meyakinkan perusahaan untuk menerima kita kan gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, mulailah untuk kemudian nanti ketika lulus nggak ada masalah kalau harus memutuskan bekerja gitu ya, lembaga keuangan, baik yang sifatnya nanti outsourcing ataupun kontrak, mudah-mudahan bisa tetap. Nah ini untuk apa teman-teman? Saya berbagi pengalaman ya. Waktu lulus kuliah, saya memang nyari kerja. Keinginan saya di lembaga keuangan syariah, keinginan saya di bank syariah. Tetapi saya sempat menikmati di bank konvensional. Tapi saya niatkan untuk mencari pengalaman. Saya nggak lama, saya hanya 1 tahun di lembaga di bank konvensional, yakni Bank Mandiri sebagai seorang marketing. Saya nggak lama karena untuk pengalaman aja, gitu ya. Nah, setelah dapat pengalaman, setelah dapat kemudian surat keterangan bekerja, dan itu menjadi referensi kita untuk melamar di perbankan syariah. Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman saya di perbankan konvensional, kemudian di lembaga keuangan syariah yang hanya freelance, yang hanya magang, ditambah dengan banyak mengikuti seminar, pelatihan, alhamdulillah itu menambah kepercayaan diri saya untuk melamar di perbankan syariah. Dan juga meyakinkan pewawancara, meyakinkan instansi yang kita lamar itu bisa menerima kita sebagai seorang yang fresh graduate kan gitu, karena pengalaman yang sudah kita cari selama kuliah dan setelah lulus kuliah sebentar yang gitu. Oke, next yang terakhir nih, udah cukup panjang saya bicara. Yang terakhir ini teman-teman, di BSI gitu ya, ada banyak program rekrutmen. Ada minimal 4 cara gitu ya. Yang pertama adalah Office Development Program atau ODP, atau orang menyebutnya manajemen training gitu ya, MT. Jadi teman-teman kalau nanti ada pengumuman MT atau ODP, sebaiknya ikutin aja. Itu bagus untuk meniti karir, karena ini adalah program yang sangat unggulan, program yang sangat bagus untuk kemudian menjadi seorang pemimpin perusahaan. Apa tadi? ODP atau Management Training, MT. Di bawah Mbak. Oke.
Nah, lulusan MT, lulusan ODP, manajemen trainee, ini diarahkan nanti akan menjadi seorang pimpinan perbankan. Ya, dia ikatan dinas selama 2 tahun, gitu ya. Setelah 2 tahun lolos, biasanya dia akan mendapatkan tempat yang prestisius di lembaga keuangan. Bisa jadi menjadi kepala cabang, gitu ya. Bisa jadi menjadi ya supervisor dan lain-lain. Karena langsung melalui jalur manajemen trainee atau ODP tadi. Ada juga yang jalur reguler. Reguler ini ya ngelamar seperti biasa, dia akan meniti karir dari bawah, gitu ya. Seperti saya, kalau saya kan dulu dari marketing, kemudian jadi staff, kemudian jadi officer kan gitu ya. Pernah juga jadi manajer kan gitu ya. Nah, ini meniti karir dari bawah. Ada juga yang ketiga adalah melalui Kriya BSI. Kriya ini kontrak gitu ya. Ini biasanya untuk posisi-posisi front office seperti teller. Di BSI ini tellernya bisa jadi kontrak dulu, baru kemudian tetap. Nah, yang jalur yang berikutnya adalah outsourcing. Outsourcing ini adalah pekerja dari pihak ketiga yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia. Nah, ini teman-teman ada 4 cara untuk kemudian nanti hampir semua perbankan juga melakukan hal ini. Ada MT, ada reguler, ada magang, dan juga ada outsourcing. Silakan teman-teman bisa melalui jalur mana. Kalau outsourcing ini misalnya saran saya kalau nanti ya ada peluang yang besar untuk meniti karir ya nggak ada masalah gitu ya. Saya waktu itu juga pernah jadi outsourcing ya di Bank Mandiri, saya outsourcing gitu ya. Jadi nanti bisa menjadi tetap kan gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Next. Sudah selesai sepertinya materi yang saya sampaikan, Mbak Anis, Mbak Adel. Oke, ya habis. Baik, teman-teman semuanya, demikian tadi ya sharing dari saya, sharing pengalaman terkait dengan bagaimana menjadi seorang bankers ataupun good performance for bankers gitu ya. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi bekal untuk teman-teman saya nanti ketika lulus kuliah dan bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Dan perlu diingat ya teman-teman, apa yang teman-teman lakukan hari ini, ingat ya, apa yang teman-teman lakukan hari ini adalah akan menentukan apa yang akan teman-teman jalani 5-10 tahun ke depan. Ya, ingat ya ini ya. Jadi kalau 5 tahun atau 10 tahun ke depan teman-teman ingin menjadi apa, menjadi seorang yang seperti keinginan, maka yuk dimulai dari sekarang. Ya, ingat ya. Kalau teman-teman mau nanti cita-cita lah ya, ingin menjadi seorang bankers misalnya, Pak saya saya ingin menjadi seorang bankers. Mulailah dari sekarang menambah kapasitas, menambah pengalaman dan juga mengikuti seminar-seminar dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti ketika nanti teman-teman lulus. Oke, teman-teman kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan sharing pagi hari ini. Setelah ini boleh nanti kita bisa sharing diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Adel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nah, bagi yang ingin bertanya, silakan bisa langsung raise hand atau pertanyaan di kolom chat Zoom dengan nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaan yang ingin disampaikan. Seperti itu. Oke, silakan. Kita bisa sharing-sharing gitu ya. Silakan teman-teman, jika ada yang mau sharing. Saya juga pernah ini ya, teman-teman, berbagi pengalaman aja. Selain saya pernah ngikutin kursus ataupun pelatihan perbankan syariah pada waktu kuliah waktu itu, saya juga pernah waktu itu sekolah training mengikuti sekolah pelatihan short course di lembaga keuangan bukan di lembaga kepribadian gitu ya. Jadi itu meningkatkan pengalaman ataupun kemampuan kita berkomunikasi gitu ya. Silakan, banyak sekali sekolah-sekolah yang
apa ya, biar kita meningkatkan kapasitas cara berkomunikasi kita dan lain-lain, itu ada short course kepribadian gitu, nggak apa-apa, ikut aja, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bisa menambah kapasitas gitu ya. Waktu itu ada sekolah namanya Citra Emas, CES atau apa gitu, tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Itu kursus kepribadian, kursus MC dan lain-lain, itu bisa teman-teman ikutin, nggak ada masalah. Bagus untuk mendukung karir nantinya. Ada teman-teman yang mau di-sharingkan? Silakan. Kita tanya jawab aja gitu ya. Jadi kalau selama kuliah ini teman-teman, setahu saya juga pernah kuliah gitu ya, kan banyak waktu yang paling kuliah dari pagi sampai siang atau bahkan hanya siang aja 2 jam 3 jam. Sisanya banyak sekali waktu yang longgar gitu ya. Nah, waktu yang longgar itu benar-benar teman-teman manfaatkan, jangan sampai disia-siakan. Apapun itu, ketika itu positif, menunjang karir nanti ke depan, jalankan aja kan gitu ya. Jangan nganggur ya, jangan dibiasakan nganggur ketika tidak ada perkuliahan. Main boleh Sabtu Minggu, tapi selama Senin sampai Jumat gitu ya, yuk kita maksimalkan benar, mau training, mau pelatihan, ikut seminar, itu bagus. Silakan teman-teman. Ada yang mau komen? Ada? Mungkin dipancing nih Mbak Ade, kalau nanti nanya dapat hadiah gitu. Aduh, tapi saya nggak ngomong Mbak Ade. Silakan. Ada? Ayo teman-teman, jangan malu-malu ya untuk bertanya. Seperti kata pepatah, Apa Mbak? malu bertanya, sesat di jalan, gitu ya. Maka biar nggak sesat di jalan, maka ayo kita bertanya gitu. Mumpung ada Pak Andri di sini, pemateri kita yang sangat biasa pada pagi hari ini. Seperti itu, yuk. Silakan. Ya udah Mbak Ada, sepertinya nggak ada. Atau mungkin yang buat ini mungkin bagus ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti mungkin lain waktu boleh kita. Kebetulan Fakultas Ekonomi FEBI ini sudah kerjasama juga dengan BSI, jadi kita siap untuk kemudian membantu teman-teman, mendampingi teman-teman mahasiswa juga kalau ada pelatihan. Nah, jadi nggak perlu bayar mahal di luar sana gitu. Kalau dulu saya ikut pelatihan ataupun short course, khusus pendek itu kalau nggak salah bayar waktu itu ya kursnya 500.000. Ya, teman-teman mungkin Mbak ada adain aja di kampus sendiri gitu ya, pelatihan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang diadakan oleh FEBI ya, atau lab FEBI ataupun UKM-nya apa gitu ya. Nah, mungkin berbayar 10.000 untuk snack atau 20.000 untuk snack, tapi dapatkan sertifikat kan gitu. Nanti mengundang teman-teman atau kami di BSI nggak ada masalah. Sehingga cukup untuk murah lah ya. Teman-teman bisa mendapat ilmu, 2 dapat sertifikat, dan itu nanti bisa jadi bekal tuh buat ngelamar kerja gitu ya. Gitu. Oke, silakan. Banyak ya nanti teman-teman boleh ngundang BSI untuk jadi pembicara seminar yang bersertifikat gitu ya. Nanti teman-teman bersertifikat misalnya nih kursus lembaga keuangan syariah, khusus kemudian pelayanan excellent, khusus public relation, nggak ada masalah. Nanti teman-teman CS banyak yang memiliki keahlian itu gitu ya. Jadi mengurangi cost daripada ikut short course yang mahal.
Apa nih? Dari Mbak Kurnia nih. Apa nih Mbak Kurnia? Saya baca Pak Nggih. Mbak Kurnia Putri Ramadhani. Maaf izin berkata, kalau saya lalu langsung PK atau tadi tentang pajak kamu keren banget dan pendapat tapi saat saya masih SMA apa? Oke Mbak Kurnia, ya apapun itu Mbak Kurnia, ya kalau memang itu menjadi nilai plus nilai tambah dalam mencari kerja atau melamar pekerjaan, lampirkan nggak apa-apa, gitu ya. Memang itu masih udah cukup lama gitu ya. Nanti ketika itu mungkin waktu SMA, kemudian nanti Mbak Kurnia lulus 2 tahun lagi misalnya gitu ya. Berarti kan udah lama banget gitu ya. Nggak apa-apa kalau emang itu masih kemudian itu bermanfaat dan itu memang bagus sesuai dengan apa ya bidang yang dilamar, cantumkan aja nggak apa-apa. Tapi tadi saya sampaikan ya teman-teman ini kan nanti misalnya nih mau melamar di lembaga keuangan. Jadi ijazahnya ataupun sertifikat trainingnya sebaiknya yang linear, yang sama, gitu ya. Dulu saya jurusan komunikasi gitu ya. Harusnya saya jadi seorang jurnalis. Saya juga aktif loh waktu itu ikut seminar-seminar di tentang jurnalistik. Harapan saya apa? Ketika nanti saya terjun di jurnalistik, saya pun juga memiliki keahlian yang di bidang itu. Jadi saran saya, Mbak Kurnia dan teman-teman semuanya, semua ilmu, semua pelatihan itu bagus untuk diikuti asalkan memang sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Mau khusus lembaga keuangan silahkan, mau khusus jurnalistik silahkan kalau itu memang mendukung, kursus kepribadian silahkan kalau memang itu mendukung. Pokoknya apapun itu sesuai dengan harapan kita ketika nanti kita lulus bekerja di bidang apa ya ikuti seminar itu kan gitu ya. Kalau tadi mungkin perpajakan atau apa lembaga apa Mbak Kurnia? Pengembangan administrasi akuntansi. Nah ini kan juga selaras dengan lembaga keuangan. Nggak apa-apa bagus nih perpajakan. Nah silakan teruskan Mbak Kurnia untuk mengikuti seminar ataupun training ataupun freelance di lembaga apapun, dan insya Allah selama itu masih update gitu ya, itu insya Allah masih bisa digunakan untuk menambah referensi kita. Teman-teman udah pernah lihat nggak CV kurikulum vitae ketika pura-pura melamar pekerjaan gitu ya? Pasti kalau teman-teman lihat ya CV itu yang dilihat apa? Pengalamannya. Pengalaman itu bisa pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman magang, pengalaman pengalaman training gitu. Nah, itu dicantumkan. Semakin banyak makin bagus. Tapi yang linear, yang sama. Misalnya ngelamar di perbankan syariah ya pelatihan atau trainingnya yang di perbankan syariah atau di perbankan konvensional ya nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Baik, Mbak Kurnia, begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Mbak Kurnia tanyakan. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Adel, ada? Atau baru ngetik di Kelihatannya sudah tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada, mungkin bisa saja Mbak Adel untuk lagi. Kalau lain waktu kita sambung. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih. Sebelum acara berakhir, sebagai dokumentasi, kami mohon untuk semua peserta, pemateri maupun mentor untuk berkenan melakukan sesi foto bersama. Jadi semuanya harus on cam dulu, nggih.
Baiklah, akan mulai saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Pak Andri dan teman-teman sekalian. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara praktikum Bank Syariah yang membahas tentang good performance for banker. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampailah kita pada praktikum Bank Syariah pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan Pak Andri yang sudah berkenan hadir dan memberikan pemaparan materi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Saya selaku MC sekaligus moderator hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suara apa sih? Praktikum sambil nyemen. Masa aku suaranya begitu? Ringkasan materi mana ringkasan materi?